Oh sini. Nah, ini di mana? Ininya dulu nih. Ini di mana? Sini. Bukan. Mana ya? Bukan, coba. Sini. Bu, Kenapa Paman? begini Bu. Kemarin tuh ada teman saya bertanya tentang gugus PAUD. Nah itu pertanyaan yang sulit sekali saya jawab Bu. Jangankan menjelaskan tentang gugus PAUD-nya Bu. Arti kata gugus sendiri saja saya nggak paham Bu. Arti kata gugus sendiri sih kalau nggak salah kumpulan. Kalau gugus PAUD, saya sendiri juga kurang paham tuh Paman. Gini deh, nanti kan ada salah satu orang tua murid yang akan menjemput anak-anak ini. Saya coba tanyakan ya, artinya apa ya? Nah itu dia Bu. Wah pucuk dicinta ulam tiba Bu. Yaudah gini, saya tanyakan permasalahan teman Paman ini kepada salah satu orang tua murid ini ya. Ya. Paman menemani anak-anak main dulu ya. Baik. Main dulu ya. Ibu Ena, aduh maaf menunggu. Tadi saya habis ngobrol sama Paman sampai lupa waktu deh. Asik ya? Iya, ini saya belum nyapa pemirsa juga nih jadinya. Apa kabar ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta? Kita berjumpa lagi dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Tema kita hari ini adalah gugus PAUD, di mana tadi Paman bertanya sama saya gugus PAUD itu apa. Nah saya bingung menjelaskannya. Pas banget nih narasumber kita sudah hadir di sini, ada Ibu Ena Sumina dari Kasubdit Pembelajaran dan Peserta Didik ya. Ini mungkin langsung aja saya tanya nih, sebenarnya apa yang dimaksud dengan gugus PAUD nih Bu Ena? Iya, gugus PAUD itu adalah sekumpulan beberapa lembaga PAUD yang terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD di mana pembentukannya berdasarkan area terdekat. Oh jadi itu yang dimaksud dengan Iya. gugus PAUD-nya. Nah sementara kan ada juga PAUD terpadu, apa bedanya Ibu Ena? Iya, kadang-kadang orang agak keceletot nih ya antara gugus PAUD dengan PAUD terpadu PAUD ya. terpadu. Kalau PAUD terpadu itu satu lembaga PAUD menyelenggarakan beberapa program. Iya. Sedangkan kalau gugus PAUD kumpulan beberapa lembaga penyelenggara PAUD. Itu Itu bedanya. dia tuh ya bedanya ya. Jadi ya mungkin orang masih suka bingung membedakannya ya. Ibu Ena, kita juga ingin tahu nih sebenarnya apa yang ingin diwujudkan dari gugus PAUD ini? Oh iya, ada banyak hal yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidik di kita. Keterbatasan pendidik mengikuti pelatihan, kemudian keterbatasan pendidik untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Ya. Karena kesempatan itu memang sangat pendek. Nah, oleh karena itu keberadaan gugus PAUD ini yang pertama adalah sebagai wadah bagaimana mereka para pendidik dan kepala sekolah atau pengelola untuk meningkatkan profesionalisme dirinya. Oke. Ya, yang kedua sebagai wahana untuk saling bertukar informasi, sharing pengalaman, sharing ilmu dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga untuk mempermudah pembinaan dari baik instansi maupun stakeholder lainnya kepada guru-guru PAUD. Dan yang keempat sebagai mempermudah akses untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan sarana, prasarana maupun semua hal yang dimiliki di lingkungan itu untuk penyelenggaraan PAUD. Gugus PAUD ini ada di tingkat paling bawah, yakni tingkat kecamatan, karena memang keberadaan lembaga-lembaga PAUD itu ada di tingkat yang paling bawah itu. Ya. Nah, kemudian program gugus PAUD ini sebenarnya bukan hanya program yang dikembangkan di Indonesia, di negara-negara luar ada juga seperti ini, tetapi mereka menggunakan istilahnya klaster dan mereka lebih banyak mengembangkan untuk klaster manajemen gitu.
Nah, di Indonesia, gugus PAUD ini bukan hanya untuk peningkatan manajemen, tetapi juga untuk peningkatan kemampuan guru-guru untuk mengajar, untuk pemanfaatan APE, dan lain-lain. Ibu Ena, saya pernah mendengar ada yang namanya gugus TK, sekarang ada gugus PAUD. Nah, ini persamaan dan perbedaannya apa, Ibu? Iya, gugus TK dan gugus PAUD sama-sama kumpulan lembaga. Ya. Dulu memang kita gunakan gugus TK karena isinya di dalamnya adalah lembaga-lembaga TK yang berkumpul. Ya. Nah, sekarang mengingat lembaga TK juga menyelenggarakan program PAUD yang lainnya, misalnya TK, kelompok bermain, TPA maupun SPS, maka kumpulannya bukan hanya khusus untuk TK saja, tetapi untuk lembaga-lembaga PAUD yang lainnya juga. Gitu. Ya. Jadi sama-sama itu kumpulan, tetapi programnya sekarang yang berbeda. Jadi anggota gugus TK ini yang dulu bisa jadi terpisah dengan gugus PAUD ya Ibu ya? Bisa jadi yang dulunya gugus TK sekarang menjadi memisah, bukan terpisah sendiri, tetapi bagian dari gugus TK ini menjadi gugus PAUD begitu. Ibu Ena, apakah setiap gugus PAUD ini memiliki struktur kepengurusan dan kalau iya siapa yang membentuk ini Bu? Iya, karena ini adalah kelompok beberapa lembaga PAUD, tentu saja harus ada kepengurusannya. Iya. Dan kepengurusannya itu dibentuk oleh mereka. Di dalam kelompok itu ada yang disebut dengan ketua, kemudian ada bendahara, karena mereka bisa sharing pendanaan, kemudian ada sekretaris, dan anggota-anggotanya ini terdiri dari PAUD Imbas dan PAUD Inti. Nah, kemudian yang mengukuhkannya ini adalah Kepala Dinas tingkat kabupaten atau KUPTD, itu saja. Lalu Bu, jadi ini semua ada kepengurusannya? Iya, ada kepengurusannya. Bahkan bukan hanya kepengurusan saja, dia juga bisa mengembangkan visi misi dari kelompok itu sendiri, sehingga mereka punya ciri khas dari satu gugus dengan gugus yang lainnya. Nah, ini menarik sekali ya Ibu ya. Baik Ibu Ena, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita akan istirahat dulu sejenak. Obrolan mengenai gugus PAUD ini tentunya sangat menarik, tapi kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetap di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu Guru tercinta, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Perbincangan kita mengenai gugus PAUD ini menarik sekali. Ibu Enas juga masih bersama kami di sini. Kita lanjutkan lagi perbincangannya. Ya, Ibu tadi sebelumnya dijelaskan mengenai PAUD Inti dan PAUD Imbas. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi dan juga peran masing-masing antara PAUD Inti dan PAUD Imbas ini apa, Bu? Iya. Jadi PAUD Inti dan PAUD Imbas itu adalah anggota dari gugus PAUD. Nah, di dalam gugus PAUD ini ada yang bertindak sebagai koordinator, yaitu yang disebut dengan gugus PAUD Inti. Yeah. Sedangkan ada yang bertindak sebagai anggota, itu yang disebut dengan PAUD Imbas. Nah, PAUD Inti ini bertugas untuk dia memberikan sharing terhadap teman-temannya, karena biasanya PAUD Inti ini memiliki kelebihan dalam berbagai tanda petik ya, baik itu sarana prasarananya maupun programnya, atau mungkin dia punya inovasi-inovasi lain yang seharusnya bisa dimiliki juga oleh teman-teman yang lainnya. Nah, sedangkan PAUD Imbas dia memiliki peran untuk memberikan informasi kepada PAUD Inti tadi, kebutuhan mereka tuh sebenarnya apa sih, sehingga apa yang didiskusikan di dalam gugus PAUD ini memang benar-benar merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Jadi bukan dibentuk oleh dari dinas, ini loh yang harus dibincangkan, ini yang harus dipecahkan, tetapi mereka membuat kesepakatan apa sih kebutuhan mereka, dan itu mereka sharing di antara mereka sendiri. Nah, yang menentukan apakah ini masuk menjadi PAUD Inti ataupun PAUD Imbas itu siapa dan berapa lama penggantiannya? Oh iya. Yang menentukannya itu mereka sendiri. Kadang-kadang di antara mereka ini berdiskusi kemudian sepakat siapa yang akan ditunjuk sebagai PAUD Inti dan yang lainnya sebagai PAUD Imbas. Jadi kalau ditanya berapa lama sebuah lembaga menjadi PAUD Inti, itu tergantung pada kesepakatan di antara mereka di daerah masing-masing. Jadi seperti itu ya Bu ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangannya. Sekarang ini kita akan mengajak pemirsa, Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu Guru tercinta untuk menyaksikan apa saja kegiatan di gugus PAUD.
Komponen yang ada dalam gugus PAUD merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Dalam gugus PAUD harus ada mekanisme kerja agar manajemen gugus PAUD berjalan dengan baik. Pengurus dan anggota gugus PAUD dapat membahas secara bersama-sama program kerja gugus, pengembangan gugus, dan beberapa kekhususan permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat teknis edukatif seperti penyusunan program pembelajaran, metode pembelajaran, pembuatan mainan edukatif, keanggotaan pendidik serta akses fasilitas yang didanai oleh pemerintah. Penyelenggaraan gugus PAUD sangat memerlukan dukungan masyarakat dalam berbagai bentuk. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan PAUD dan pemerintah yang dibangun berdasarkan kepentingan bersama. Itu dia tadi Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru tercinta, kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Gugus PAUD. Nah sekarang kita nanya lagi nih Ibu Ena, mengenai Gugus PAUD ini sendiri, yang menyusun programnya itu siapa sih Bu? Yang menyusun program di dalam gugus itu, ya, mereka sendiri anggota-anggotanya, baik itu imbas maupun gugus inti. Jadi mereka berdiskusi apa saja program yang akan mereka kembangkan. Jadi Terus bukan orang lain. Bukan orang lain ya Bu ya. Yang mengukuhkan program dan struktur Gugus PAUD ini siapa Bu? Dan siapa pembina teknisnya? Ya, untuk pembina ada dua pembina di sini. Ada pembina administratif yaitu KUPTD, kemudian ada pembina teknis yang disebut dengan pengawas TK dan penilik PAUD. Nah, kemudian yang mengukuhkan program gugus ini atas persetujuan dari pengawas atau penilik. Nah, itu saja dikukuhkannya karena mereka sendiri yang punya program. Ya, ya. Nah untuk kepala sekolah dan guru, apakah mereka berada dalam satu kelompok diskusi Bu? Ya, walaupun dalam satu gugus, kepala sekolah dan guru itu berbeda kelompok diskusinya. Kalau kepala sekolah biasanya namanya KKP. Kalau guru KKG. Nah, guru dan kepala sekolah berbeda karena fokus diskusinya pun berbeda. Kepala sekolah biasanya lebih kepada berdiskusi tentang manajemen. Kemudian kalau guru-guru biasanya lebih berdiskusi tentang bagaimana pembelajaran yang baik. Oke, Bu, ini kan dalam gugus nih semua program menyatu ya Bu ya. Lalu kapan mendiskusikan permasalahan untuk setiap program Bu? Oh iya, jadi gugus ini ada di tingkat kecamatan. Di dalam kecamatan itu bisa terjadi ada beberapa gugus. Nah, yang menyatukan berdiskusi untuk per program itu ada di tingkat kecamatan, namanya PKG, Pusat Kerja Gugus. Nah, di PKG ini ada kelompok kerja TPA, kelompok bermain, kelompok kerja SPS, kelompok kerja TK, dan kelompok kerja kepala sekolah. Ada PKG yang disingkat dari? Pusat Kegiatan Gugus. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi nih tentang PKG dan bagaimana struktur dari PKG ini sendiri. Iya, jadi PKG ini kumpulan dari gugus-gugus yang ada di tingkat kecamatan. Nah, beberapa gugus yang di tingkat kecamatan mengirimkan wakilnya untuk duduk di PKG. Ya. Nah, di PKG ini strukturnya ada ketua, kemudian ada wakil, kemudian ada koordinator kelompok kerja tadi, program-program tersebut. Yang mengukuhkannya tetap kepala dinas tingkat kecamatan. Pembina teknisnya adalah pengawas TK dan penilik PAUD. Oke, ini menarik dan tentunya masih akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai gugus PAUD. Tapi sekarang kita istirahat dulu sejenak ya Ibu ya. Pemirsa, Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru tercinta, jangan beranjak dulu dari depan pesawat televisi Anda karena kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru tercinta, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Kita lanjutkan lagi Ibu Ena, ini masih juga mengenai gugus PAUD ya Ibu ya. Iya. Nah ini kan balik lagi seputar PKG. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana strukturnya dan juga dijelaskan lebih lanjut tentang PKG. Yang kita ingin tahu juga siapakah yang menentukan orang-orang yang duduk di dalam kepengurusan PKG Bu? Ya, sama halnya seperti pengurusan di tingkat gugus. Di tingkat PKG pun
kepengurusannya itu ditentukan oleh anggota mereka sendiri. Hanya diwakili oleh gugus-gugus intinya gitu. Gugus-gugus intinya yang mewakili di tingkat kecamatan dan kemudian didampingi oleh pengawas TK dan penilik PAUD gitu. Nah, program kerja PKG ini nih sebagai acuan untuk menyusun program kerja gugus ya, Bu? Ada iya dan ada tidaknya karena ya disebut iya karena biasanya di PKG ini inovasi-inovasi itu diberikan sehingga harus ditindaklanjuti di tingkat gugus. Tidaknya kadang-kadang gugus sendiri punya inovasi sendiri gitu. Jadi tidak selalu harus menginduk kepada program kerja PKG. Tetapi apa yang dibicarakan di PKG harus ditindaklanjuti juga di gugus. Waduh, menarik sekali ya Ibu ya. Tapi Ibu Ena, kalau dari tadi saya terus yang bertanya seputar gugus PAUD, kayaknya kurang adil ya Bu. Karena ini sudah ada pemirsa juga yang sudah menyiapkan pertanyaan seputar gugus PAUD. Kita simak bersama. Terima kasih atas pertanyaannya, ini menarik sekali ya Ibu Ena dan mungkin akan bisa langsung dijawab oleh Ibu Ena. Silakan. Iya. Syaratnya, lalu bagaimana cara menjadi anggota gugus PAUD? Iya, untuk persyaratan sebenarnya tidak rumit Mbak Enji ya. Selama dia menjadi guru di lembaga PAUD, guru lembaga PAUD apapun, mau TK, kelompok bermain, SPS ataupun TPA, itu berhak menjadi anggota gugus. Hanya saja tergantung pada lembaganya ini, terdaftar atau tidak di tingkat kecamatan. Iya. Kadang-kadang ada lembaga yang memang belum punya izin operasional sehingga tidak tercantum di tingkat kecamatan. Sehingga pada saat mereka membagi anggota gugus, lembaga ini belum terdeteksi oleh oleh tingkat kecamatan. Sehingga bisa jadi lembaga ini belum terdeteksi oleh tingkat kecamatan. Sehingga pada saat pembentukan gugus, lembaga ini tidak termasuk dalam gugus tersebut. Otomatis guru-gurunya tidak masuk menjadi keanggotaan gugus. Itu sebenarnya persyaratan utamanya, lembaga harus tercatat di Dinas Pendidikan. Nah, sehingga guru-gurunya pun tercatat di sana. Ya. Kalau gurunya tercatat, otomatis menjadi anggota gugus gitu. Jadi simpel-simpel saja. Baik Ibu. Semoga saja jawaban dari Ibu Ena cukup menjelaskan yang tadi menjadi pertanyaan dari pemirsa setia Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ibu lanjut lagi ya Bu. Sekarang kita kembali ke pembinaan gugus PAUD. Nah, siapa yang membina mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan Bu? Iya, sebenarnya gugus itu tadi kan kita sama-sama sudah dijelaskan adanya di tingkat kecamatan. Tetapi penanggung jawabnya itu sudah ada di tingkat nasional. Di tingkat nasional menjadi kewenangan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian di tingkat provinsi menjadi kewenangan bidang yang memang menangani pendidikan anak usia dini. Saya tidak sebutkan bidang apa, tetapi bidang yang menangani pendidikan anak usia dini. Di tingkat kabupaten juga demikian, yang bertanggung jawab pembinaannya adalah bidang yang menangani pendidikan anak usia dini. Yang langsung menjadi pembina di tingkat lapangan itu tadi adalah KUPTD di tingkat kecamatan.